Sebelum mulai, seperti biasa, kita hening sebentar. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri walul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman. Selamat malam semuanya. Selamat malam yang baru datang. Selamat malam juga yang sudah dari dulu datang dari epistemologi pertama. Sudah tidak terasa udah yang ke-10 sekarang epistemologinya. Weh, Om Beben datang juga. Masuk juga. Oke, jadi kita udah epistemologi ke-10 dari 1 ya. Alhamdulillah juga ini sebuah apa ya? Sebuah hal yang luar biasa lah, bisa konsisten dan alhamdulillah juga ternyata ada yang mendengarkan gitu. Karena ya sudah sebenarnya gini, udah sampai yang ke-10 dan kalau berjodoh ya. Kalau berjodoh, mungkin kita bisa lanjut ke pembahasan topik-topik dalam filsafat, dalam self inquiry yang tidak kalah menariknya dengan epistemologi. Jadi rencananya ya kalau berjodoh, kalau memang memungkinkan oleh Allah diizinkan lah ya. Kita akan lanjut membahas metafisika gitu. Metafisika mungkin ke kosmologi juga atau lebih spesifik lagi ontologi. Jadi setelah epistemologi kita ke metafisika. Jadi ini mungkin epistemologi yang terakhir. Tapi jangan khawatir bagi yang baru masuk epistemologi ini. Justru malah kan bahkan di dalam pembahasan kita tentang epistemologi itu sebenarnya mengandaikan sebuah dasar gitu. Dasarnya inilah metafisika. Misalnya kita kerap kali taken for granted gitu ya. Oh, bahwa ada banyak sarana kita untuk mengetahui sesuatu. Epistemologi kan artinya ya secara amat sederhana dan naif kita bisa mengartikannya sebagai studi tentang pengetahuan, studi tentang ilmu atau ilmu pengetahuan gitu. Dan juga pengetahuan itu sendiri. Nah, intinya adalah kebanyakan yang dibahas itu kayaknya ya justru malah mengandaikan sebuah dasar dulu yang darinya kita bisa bertanya itu misalnya oh di epistemologi kita bahas ada berbagai sarana untuk kita mencapai pengetahuan dari indera lahir kan, dari indera lahir kita bisa mengetahui panas, bisa mengetahui kalau mata kita bisa mengetahui cahaya, bisa mengetahui warna, dari telinga kita bisa mengetahui bunyi, musik, ya kan? Dari hidung kita bisa mengetahui bau-bauan, aroma. Lalu, apakah hanya indera saja di pembahasan epistemologi yang sudah lewat, yang sudah berlalu, kita
banyak belajar gitu loh, bahwa bukan hanya indera saja, bahwa juga ada di dalam benak kita sebuah daya untuk mengetahui, seperti rasio untuk berpikir, untuk menalar gitu, seperti apalagi memori, terus imajinasi, itu sebuah daya untuk mengetahui juga, dan seterusnya akal sampai ke atas kolbu, dan pada intinya adalah uh, pengetahuan itu sendiri. Allah lah ya, Tuhan gitu. Nah, tapi kan bertanya tentang gini, apa ya? Kalau aku selalu mikir gini, dari awal ya, dari dulu itu masih kecil aku bingung gitu. Suka bertanya-tanya, kenapa kita bisa berpikir gitu aja? Kenapa kita bisa berimajinasi? Ini sebuah problem yang sejak lahirnya filsafat sudah diperbincangkan gitu kan. Bisa jadi dualisme tubuh dan pikiran gitu, mind body problem. Jadi ada kenapa batin dan zohir, tubuh dan benak pikiran kita itu terpisah gitu. Tapi kok gimana ya gitu loh. Yang berpikir itu otak apa sesuatu yang lain gitu loh. Kalau kalau kita bilang otak, tapi kan ya gimana sesuatu yang material bisa bisa melahirkan sesuatu yang non material gitu. Material maksudnya yang bisa diraba, pokoknya yang terbuat dari atom-atom gitu kan, tapi pikiran bukan terbuat dari atom gitu. Entah dari mana datangnya, ada aja. Nah, itu sendiri kan mengandaikan adanya dasar metafisika dulu. Jadi, intinya yang aku ingin tekankan adalah kalaupun kita menyatakan sampai jumpa atau selamat tinggal kepada epistemologi, kita masuk ke metafisika, ternyata nyambung juga gitu loh. Metafisika lebih dalam lagi, maksudnya lebih dasar lagi. Di epistemologi itu kita masih di permukaannya, kita harus lebih dalam lagi masuk ke metafisika. Itu ujung-ujungnya ternyata mereka jangan sampai dipisahkan sebagaimana sebuah doktrin di sains modern adalah untuk memisah-misahkan gitu. Padahal sebenarnya mereka ujungnya satu di metafisika. Gitu aja. Jadi sepertinya itu saja pendahuluan dari aku. Dipersilahkan kepada Bang Dame. Makasih Bang Arif, teman-teman sekalian yang hadir. Ada Mas Beben juga di sini, Mbak Dira, Bu Desi ya, dan semuanya yang di sini nggak bisa saya sebut namanya satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Arif, Bang Arif, terima kasih sahabat-sahabat sekalian, pengantar yang bagus. Kita bersyukur malam ini kita bisa berdialog. Sebetulnya pertemuan ini meditasi, teman-teman. Jadi waktu saya kuliah di filsafat akademis, itu kebanyakan tanya aja teman-teman yang kuliah di STF ataupun di UI gitu, bahkan yang di luar negeri, itu sering terjebak berfilsafat itu menghafal pendapat-pendapat Plato, Socrates, kemudian Ibnu Sina, Hegel, dan seterusnya. Tapi sebetulnya beruntung juga ketemu guru-guru yang bisa mengajak berfilsafat gitu Pak Adi. Jadi kita dituntun bernalar gitu. Jadi diskusi di forum ini sebetulnya kita dewasa dalam menalar apapun dan kita berani menyelidiki sendiri gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi ada pengantar yang bagus dari Bang Arif adalah banyak pertanyaan-pertanyaan kita selama ini, tapi kita skip. Kita skip. Nah, ternyata yang mendasar dari proses mengetahui apapun, yang mendasar dari proses kita mengetahui apapun, itu adalah tahu dulu cara mengetahui. Ya, misalnya ada orang nanya, ada nggak sih alien? Ada nggak sih bagaimana dengan perkawinan satu jenis gitu kan? Terus ada nggak sih reinkarnasi gitu? Jadi orang nanya-nanya gitu, tapi referensinya itu katanya, terus menurut agama begini, terus di Google begini, dan dia coba nalar, tetapi tidak dewasa dalam bernalar. Jadi saya ulangi kembali, epistemologi adalah how to know things. Bagaimana kita punya
alat untuk mengetahui gitu. Ya, itu epistemologi. How to know things, sederhananya gitu. Misalnya Tuhan itu apa? Kan pikiran bertanya, apa itu Tuhan? Maka jawabannya adalah definisi. Kalau dalam bahasa yang gampang, apa itu duren? Yang nggak usah jelaskan, nggak usah buka Google. Langsung aja nih durennya nih. Dikasih langsung durennya Bang Arif. Cobain gitu. Nah, saya sekarang tahu duren. Dari mana? Bukan dari Google, bukan dari baca buku. Dari eksperimen, pengalaman, direct experience. Tapi kan itu objeknya itu, status ontologinya adalah realitas material. Ya, jadi dalam proses mengetahui teman-teman, sahabat-sahabat sekalian, itu perlu juga disadari status ontologis, status dari objek yang diketahui. Nah, kalau dalam filsafat Islam, status ontologi itu udah sering dibahas di sini. Objek yang diketahui itu ada objek material, gitu ya. Tapi juga mulai ada objek-objek imajinal, teman-teman. Nah, ini nggak bisa diabaikan juga. Terus ada juga objek-objek imateri gitu. Imateri itu sering disebut malaikat. Surga neraka kan, nah ini objek apa nih surga neraka ini nih? Setan itu objek apa nih? Malaikat apa nih? Cemburu termasuk kategori yang mana? Jangan bilang tidak ada cemburu. Karena efek dari cemburu bisa membunuh gitu Pak Adi. Jadi dalam epistemologi, dalam tradisi berfilsafat di sini, kita mulai punya sikap dewasa dalam mengetahui apapun gitu. Makanya kalau di Indonesia kan ada satu tokoh yang cukup populer ya. Ya, siapa namanya Bang Arif? Dari UI? Siapa? Pak Adi? Ah, Rocky Gerung. Ah, Oh, gitu. Rocky. Oh ya. Gitu. Oh iya ya. Nah, Oke. ya, itu. Aku lupa sih. Iya. Ya. Nah, itu karena belajar biasa begini itu memang orang yang sudah matang bernalar itu kadang-kadang ya mudah banget ngeremehin orang gitu kan. Bisa gitu, bisa dipakai. Tapi kita di sini pengetahuan itu bukan meremehkan orang lain. Oh. Oke, lanjut. Kita bukan mau meremehkan siapapun, bukan mau jadi jago debat, tetapi untuk mengetahui, untuk bermakrifat gitu. Ya. Nah, malam ini sebagai bagian dari apa, kita stop dulu, kita rampungkan epistemologi. Nanti ada kita the self, metafisika, ontologi, insya Allah kosmologi, mudah-mudahan diberkati kita sama-sama. Nah, malam ini kita akan membahas tentang, ini nih, mudah-mudahan PowerPoint-nya ini bisa jadi alat bantu ya. Hakikat pengetahuan itu. Jadi kalau dibuat tagline-nya di sini, from known to the knower and knowing gitu ya. Kalau di bahasa Indonesia kan apa ya enaknya nih? Dari yang diketahui gitu, known, kepada siapa yang mengetahui, ya, lalu pengetahuan itu sendiri ya. Ya, jadi dalam kurung knowledge itself gitu. Ini juga satu pola juga nih teman-teman. Apapun yang kita sebut, yang kita ketahui, itu semua kategorinya known. Nah, banyak orang itu fokus pada the known, lupa pada the knower gitu. Oke, jadi kemarin di pertemuan yang lalu, sahabat-sahabat yang baru bergabung, kita sudah sampai pada satu proses kontemplasi, ilmu atau knowledge adalah cahaya nur, gitu ya. Jadi cahaya dalam pengalaman indrawi adalah sesuatu yang membuat yang lain terlihat. Gitu ya. Jadi di kamarnya Muli itu, di kamarnya Mbak Rodia itu mati lampu. Jadi nggak bisa ngeliat yang lain. Karena tidak ada cahaya gitu. Dia disebut cahaya karena dia terang sendiri dan bisa membuat yang lain terlihat. Gitu. Nah, manusia ternyata dia bisa terang sendiri.
Kalau dia bisa menerangi yang lain, nah itu layak disebut cahaya gitu. Bahkan di Al-Quran, Allah itu sendirilah cahaya. Surat An-Nur ayat 35 Mbak Rodia. Allahu Nur. Allah adalah cahaya. Gitu ya. Jadi akal itu cahaya. Nah, Allah adalah nur. Nah, ini sengaja Bang Arif menampil sebagai samawati. Ini celestial Bang Arif. Celestial. Ya, celestial. Terus menampil lagi sebagai al-ardi. Ardi terestrial. Material gitu ya. Nah, ini oke. Perumpamaan cahayanya, ini kan rada ribet nih. Allah nur, samawati, ardi gitu ya. Nah, perumpamaan cahayanya Bang Arif seperti miskat lampu gitu. Ini sengaja nih dari Pak Adi nih lampunya nih. Wah, Nah, karena Allah adalah cahaya, cahayanya itu dibilang seperti miskat lampu, di dalamnya ada pelita-pelita di dalam kaca. Kaca itu menimbulkan kilau-kilau gitu ya. Yang terus kemudian lampunya apinya itu dinyalakan minyak zaitun gitu ya, yang tidak di timur dan tidak di barat. Hampir-hampir menyala sendiri meskipun nggak disentuh api, cahaya di atas cahaya. Allah membawa kepada cahayanya siapa yang dia kehendaki gitu. Silakan teman-teman bisa mengecek lagi di surat An-Nur. Nah, yang menarik ketika disebut lampu ini menyala karena minyak Bang Arif, berarti di dalam minyak itu ada apinya enggak? Ada kan Bang Arif? Jadi di dalam minyak ada zaitun, unsur minyak keapiannya. sawit ada esensi apinya Api. justru. Makanya justru itu yang membuat nyala api. Gitu. Itulah sebetulnya the real cahaya. Tapi dia terpendam. Nah, dia menampak ketika jadi pelita. Gitu. Matahari itu cahayanya dari mana? Kalau bulan dari matahari gitu. Kalau kosmologi kan. Kalau tengah malam nggak ada bulan. Kalau sekarang kita bisa melihat karena ada lampu. Nah, lampu bercahaya dari mana Bang Arif? Energi. Nah, boleh dibilang minyak zaitun itu energi. Nggak bisa diabaikan energi. Laptop itu kalau nggak ada baterainya gimana Bang? Ya, nggak bisa Sebetulnya meeting Bang kita. Arif, teman-teman, energi itu lampu nih. Ah, Kenapa terang? Dari mana asalnya? Energi kan? ya, Energi terlihat nggak? nah Mata itu. ini nggak bisa nangkap, tapi dia yang membuat cahaya itu menyala. Bisa nggak dikatakan Bang Arif, energi itu lebih layak disebut cahaya sejati? Betul. Dan kalau ada yang bisa kita ambil dari fisika adalah ini nih, intisari dari fisika. Energi itu bukan entitas. Dia itu proses, dia itu hubungan antar semuanya sebenarnya. Energi Nah, itu abstrak banget loh sebenarnya kalau kita menggunakan istilah abstrak ya. Maksudnya bentuknya kayak apa sih gitu loh. Ya energi itulah yang yang menjadi esensi dari semua mekanisme itu. Dia yang pondasi kan? iya, Dia dasar. benar-benar hidden lah. Iya. Jadi sekarang dari perumpamaan dari kitab suci tadi, perumpamaan cahayanya seperti mishkat, Mbak Rodia, lampu. Lampu itu di dalamnya ada pelita ya. Pelita di dalam kaca. Kaca itu menimbulkan kilau-kilau seperti bintang-bintang mutiara. Apinya itu dinyalakan dengan minyak. Nah, kita mulai fokus ke minyak nih, Bang Arif. Hakikat cahaya pengetahuan itu apa sih? Minyak itu loh. Nah, minyak itu kan energi itu sendiri. Matahari itu cahayanya dari mana? Makanya kemarin Dewa langsung ngomong, itu saya ngebayangin tuh matahari itu energinya dari mana ya? Apa bensinnya apa gitu. Dia kan visualisasinya begitu gitu. Nah, jadi kutip lagi nih hadis qudsi Bang Arif. Aku adalah harta tersembunyi gitu Bang Arif. Di minyak itu ada cahaya tersembunyi. Kanjun makhfi gitu Bang Arif. Aku rindu untuk dikenal, karena itu aku ciptakan makhluk. Agar aku diketahui. Jadi kita mau melihat yang tersembunyi ini dari yang tampak. Melalui fenomena, tunomena.
melalui the known to the knower gitu Bang Arif. From the known to the knower, karena orang awam itu taunya yang known dulu, yang nampak gitu. Urutannya gitu. From the known to the knower. Jadi nggak bisa langsung kita kenalkan the knower Bang Arif. Nggak bisa kita langsung kenalkan knowledge itself. Memang perjalanan manusia harus dari kayak orang mimpi, terus dia menganggap itu real. Kayak di game itu. Jumanji gitu kan harus ada seseorang yang tahu jalan keluarnya, dia masuk ke Jumanji gitu kan, tahu film Jumanji teman-teman mudah-mudahan tahu. Atau The Truman Show gitu kan, tahu kan The Truman Show? Apa namanya? Jim Carrey kan? Jim Carrey dari kecil di-shooting gitu kan. Nah dia sampai ada pacarnya itu datang, kamu itu sebetulnya ini dunia ini loh, ini nggak real gitu. Nah kita itu The Truman Show itu Bang Arif. Jadi kita itu teman-teman berada di dalam jebakan The Truman Show gitu. Virtual gitu. Matrix gitu kalau Neo bilang. Nah kalau kita sudah metafisika, kita udah berada di baliknya gitu. Makanya penting. Sebelum kita bahas metafisika, ontologi, kita diskusi dulu tentang how to know things kan? Epistemologi. Nah, di antara semua makhluk Bang Arif, siapa yang bisa keluar dari the known ini? Nah ini, manusia adalah yang mengenalnya. Karena manusia dengan sempurna, manusia yang bisa mengenalnya dengan sempurna. Karena manusia diciptakan dengan rupanya. Imago Dei, image of God, Khalifa. Kalau dalam tradisi Vedanta harus turun dia jadi apa? Avatara gitu. Kalau di Islam ya dia ada turun nabi. Makanya manusia pertama itu mesti nabi gitu, Mbak Rodia. Kita ini makanya kan berfilsafat itu sebetulnya menemukan yang mengetahui itu. The knower gitu. Gitu Pak Adi ya. Jadi kalau dunia modern terjebak pada the known. Terjebak pada objek Pak Adi. Iya Bang Damai. Dan dia nggak bertanya, ini siapa sih yang mengetahui? Dia bilang otak lagi kan. Otak itu objek yang diketahui juga. Pikiran pun nanti objek yang diketahui Bang Arif. Ya. Kalau nggak ada aktivitas pikiran, who are you? Gitu. Oke ya, sip. Lanjut. Masih bisa ngikutin ya? Insyaallah. Nah, kita kembali. Ini review ya yang kemarin ya. Jadi, simbol dari Mishkat kemarin, teman-teman. Ya. Body kita ini disimbolkan dengan, ya melalui body kita mengetahui pengalaman indera ya. Ini yang sebelumnya Bang Arif ya. Pengetahuan itu ada di Jawa, pengetahuan imajinal ya. Di imajinasi kita banyak pengetahuan ya Pak Adi ya. Iya. Opini, asumsi, spekulasi. Nah di akal kita ada pengetahuan definitif. Definisi di api, eksistensi panas, membakar, bercahaya. Cahaya adalah sesuatu yang terang sendiri dan bisa menerangi yang lain. Jadi semakin banyak kita menemukan definisi Bang Arif, apalagi ditemukan sendiri, semakin banyak pengetahuan kita di level ini. Kalau ini kan banyak asumsi nih, asumsi, opini. Kalau indra kan mengetahui lewat pengalaman, oke. Nomor 1, nomor 3 itu justru sinkron kan? Oke ya teman-teman. Lalu ada pengetahuan intuitif. Ada orang tertentu karena akalnya mahir, dia bisa tahu sesuatu dengan cepat gitu. Salah satu tujuan kita di sini subscribe, kita diskusi filosofi adalah biar kita nomor 4. Jadi kalau orang bertanya langsung kita intuitif tahu karena sudah paham pola-pola gitu. Kalau di mana ada asap, pasti ada apa? Pasti ada api dong. Kalau muka orang cemberut, nah mestinya kita paham tuh jiwanya lagi apa tuh gitu. Intuitively gitu loh. Kalau saya lagi ribet nih,
khawatir, oh ini di dalam diriku apa nih yang terjadi? Kayak gitu nanti intuitif gitu Pak Adi. Kalau lagi galau, nih apa nih gitu yang terjadi di dalam. Jadi sudah intuitively tahu dia. Karena banyak berlatih. Kira-kira. Nah di sini ada sahabat saya Mas Beben. Kalau misalnya ada lagu baru, dia langsung tahu tuh chordnya gitu. Nah itu udah intuitively gitu. Kalau dia filosof, ada begini, wah kalau dia psikolog yang matang, oh muka begini, ini langsung tahu nih. Kalau ada fenomena alam begini, dia langsung tahu gitu. Kenapa? Karena latihan gitu. Repetition. Tapi ada sejenis pengetahuan lagi yang disebut pengetahuan inspiratif. Ilham. Nah ini karena proses murninya kaca batin itu sehingga transparan gitu. Jadi ada Bang Arif, apa filmnya Arif yang orang India itu yang dia apa namanya? Oh, Ramanujan. Ramanuja judulnya The apa? Man Who Knew Infinity. Nah, dia orang yang inspiratif. Dia ketemu dengan profesor di Oxford University. Dia dapat rumus nggak pakai banyak proses berpikir Bang Arif. Tahu-tahu dapat aja Pak Adi. Disingkap. Ya. Disingkap. Nah ini inspiratif. Tapi begitu dia surat-suratan sama profesor yang ateis itu, teman-teman bisa nonton filmnya itu. Dia harus bisa membuktikan pakai rumus-rumus gitu. Tuh capek banget, dia stres. Saya nggak perlu begitu untuk tahu kok katanya. Saya berdoa dapat langsung. Nah, cuman kalau dalam filsafat iluminasi seorang arif Pak Adi, selain dia dapat langsung, dia bisa jelaskan juga secara intelektual. Nah, itu beratnya Bang Arif. Ya, dia disebut arif bila ya, Mas Beben pasti tahu juga nih, kalau dia dapat pengetahuan inspiratif, ilham, tapi dia bisa jelasin Nadia. Secara logis. Epistemologi itu adalah ilmu yang dapat secara sistematik ilmiah mungkin ya untuk menjelaskan pengalaman spiritual inspiratif itu Bang Damai. Ya, epistemologi digunakan untuk itu. Tapi kan kita udah paham Pak, epistemologi sains modern dia terjebak pada dua. Empirisme sama rasionalitas. Ya. Nah, baru belakangan ini aja mulai mereka itu mempercayai ada pengetahuan intuitif. Saya pribadi meyakini ketika Einstein menemukan IMC kuadrat, itu inspirasi ilham, Pak. Dari mana dia latihan karena dia mathematician, tahu-tahu dapat terbuka gitu. Jadi maksud saya menyampaikan ini, kita mesti pahami nih derajat-derajat pengetahuan ini. Pengalaman indrawi, direct experience, pengetahuan imaginal, pemaknaan individual ya maksudnya ya. Ini orang pada umumnya netizen suka sotoy di sini nih. Netizen ini suka memaknai sendiri gitu ya. Kalau di sini sudah mulai lebih filosofi. Nah ini udah mahir nomor 4, ini pengetahuan inspiratif. Pernah nggak Abang Arif melihat begini di kampus? Enggak kan? Enggak lah. Enggak ada kan? Mak gitu maksud kategori. Nah, lalu ada lagi pengetahuan yang datang dari rohani. Nah, disinilah nanti kita mau bicara tentang knowledge itself, wahyu. Jadi Nabi Musa ketika menerima wahyu, itu wahyunya adalah I am innani anallah. Tidak ada Tuhan selain aku. La ilaha illa ana. Fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Jadi para nabi setelah dapat wahyu, baru mereka turunkan ke bawah, muncullah dalam bentuk penyembahan, ritual, gitu loh Bang Arif. Puasa, gitu. Teks Quran, gitu loh Bang Arif. Nah, jadi kita mendapatkan Al-Quran, Nabi Muhammad dapat Al-Qurannya di sini. Nabi Muhammad, Nabi Musa. Einstein dapat ilham dari sini nih. Orang yang mahir montir dia dapat intuisi gitu. Begitu diturunkan maka Al-Quran itu jadi bahasanya judulnya sapi betina,
Ali Imran gitu dan seterusnya. Perumpamaannya cahaya apa, lampu gitu loh kira-kira teman-teman. Nah, jadi sumbernya dari roh itu Allah. Nah, disinilah the known adalah the knower. Tuhan itu sendirilah ilmu itu. Jadi kita berfilsafatnya ini, Mbak Andi, jelas arahnya mau kemana gitu loh. Pak Adi ya. Nah, perumpamaannya kan kemarin ini yang saya share ya. Nah, Allah adalah cahaya langit dan bumi, seperti perumpamanya seperti lampu, di dalamnya ada pelita. Pelita ini roh ya. Kaca ini adalah kolbu, bening. Kaca ini memancarkan pendar-pendar, itu akal. Nah, api ini dinyalakan minyak zaitun. Nah, knowledge itself yang mana Bang Arif? Zaitun ya. Minyak zaitunnya itulah itu. Nah, kalau kita kaitkan dengan kosmologinya teman-teman, ya sedikit. Nah, bumi itu ya, ini summary nggak apa-apa ya Bang Arif, summary Pak Adi ya, supaya sahabat-sahabat ini nanti bisa kita ulang lagi. Jisim identik dengan tubuh. Kegelapan adalah ego. Ya. Batin manusia yang dikuasai nafsu itu disebut kegelapan. Makanya kita sering ragu, khawatir, bingung, itu lagi gelap tuh. Nah, kalau tiba-tiba di situ dapat ide-ide, oh ini jalan keluar, itu bintang, cahaya dari akal. Ya. Makanya kalau nelayan itu, oh ada bintang nih, dia dapat. Atau kalau dalam konteks astronomi Bang Arif, kalau kita nanya orang, bintangnya apa nih? Aquarius gitu. Libra gitu. Jadi Virgo, nah kita nebak-nebak gitu loh. Nah, bulan itu adalah simbol dari kolbu gitu. Makanya di bulan Ramadan ada Lailatul Qadar gitu loh. Ya. Oke gitu ya. Cahaya bulan gitu ya. Identik. Nah, cahaya matahari itu adalah roh itu sendiri, teman-teman. Nah, cahaya itu sendiri dari mana? Energinya itu dari mana? Yang tak terlihat itu, Bang Arif. Ya. Punya Allah, gitu ya. Nah, di diri kita ada nggak yang tersembunyi itu? Ada, gitu. Minyak itu ada di diri kita. Buktinya kita hidup. Apa buktinya ada minyak itu? Ya hidup, gitu. Kalau kita masih hidup berarti. Nah, kalau tubuh ini expire kemana? Ya kita kembali energi kehidupan gitu. Pelan-pelan terjawab nanti kalau kita pulang nih Mbak Intan ya. Pulang ke rumah sejati. Nah inilah maharoh, cahaya di atas cahaya. Ya ini ya. Nah, tapi di sini teman-teman, saya mau ngajak teman-teman ya setelah melihat yang tadi nih ya. Kita coba diskusi sekilas nih tentang realitas nih di zaman sekarang nih, Pak Adi. Kalau ditanya apa itu realitas gitu, saya pingin Mbak Rodia gimana yang muncul di benak nih? Kita ngobrol-ngobrol nih. Apa sih sebetulnya realitas itu yang muncul spontan di benaknya Mbak Rodia apa? Yang nyata. Nah, yang ada di mata yang terlihat fisik. Fisik ya. Jadi kebanyakan orang menganggap realitas itu fisik ya. Kenyataan. Kalau kita mimpi nampak di situ sesuatu itu kenyataan juga enggak? Bukan. Nah, kita bilang bukan ya. Bukan. Bukan ya. Nah, kalau apakah adanya sesuatu itu harus fisik atau bukan gitu? Sesuatu disebut ada harus fisik atau ada yang imateri gitu? Ya, ada yang imateri. Nah, ada juga kan berarti itu realitas juga. Oh. Oke ya. Jadi pikiran kita awam ini harus mulai di-update. Ini di-update nih. Aplikasi Gojek di-update supaya bisa kepake. Aplikasi aplikasi BCA harus di-update nanti nggak bisa transfer.
selama ini orang awam itu kalau disebut realitas, bahasa Indonesianya kan kenyataan, itu selalu diartikan fisik gitu. Nah sekarang ini Mbak Rodia dan teman-teman yang menyimak, oh iya ya, realitas itu bukan cuma fisik maksudnya. Nanti kalau, nah saya tanya lagi, apakah adanya sesuatu itu harus fisik? Enggak juga. Yes, memang enggak. Ini namanya bernalar, ya. Ada kok, ada sesuatu tidak harus fisik. Nanti makanya kan orang kalau masih epistemologinya indrawi, dia nggak bisa tahu malaikat, Mbak. Oke ya. Tapi udah imani aja. Nah itu kan repot tuh kalau udah begitu. Nanti dari penalaran ini, kita mulai paham, oh yang selama ini disebut neraka, digambarkan fisik, boleh jadi status ontologinya, status keberadaannya itu tidak material, tapi digambarkan material gitu loh. Ya. Gimana sih rasanya patah hati? Jangan bilang patah hati nggak ada ya, ini rasanya malas bangun nih. Patah hati, terpuruk, galau. Nah, itu ada real. Oke, gimana dong, seperti apa sih patah hati itu diputus pacar? Oh lu kagak tahu ya, kayak disayat-sayat. Nah ketika dia menggambarkannya, itu bukan berarti ada pisau-pisau mencincang-cincang batin dia. Paham ya sekarang ya teman-teman? Jadi bertanya what is reality itu most important. Nah karena teman-teman sudah punya basic epistemologi, dari diskusi epistemologi 1 sampai sekarang, wah kita mulai ini. Nggak lagi mau dikibulin oleh penutur-penutur agama yang bikin kita takut jadi. Ntar kalau nggak sholat di setrika loh di sana nanti di neraka gitu loh. Di neraka itu ada ini loh, digunting-gunting loh lidahnya itu gitu. Dan itu menjadi pemahaman populer belief. Dan dia meyakini itu kebenaran. Jadi hanya dengan modal epistemologi yang kemarin Mbak Rodia, itu kita sudah mulai berani, what is reality? Ini kita Mbak Rodia itu ngobrol di mana ini? Real apa tidak nih? Ini material apa? Ini mix. Ini mix reality namanya. Ini mix. Ada materinya ada, laptopnya ada. Ya. Tapi imajinalnya ada gitu. Intelektualnya ada. Kadang-kadang kita terharu ada perasaannya. Ini mix reality nih. Gitu ya. Oke. Gado-gado reality nih Bang Arif namanya nih. Gado-gado reality. Oke, kita terusin ya. Sampai di mana tuh? Nah, what is reality? Saya coba bantu teman-teman, kita coba klasifikasi. Status ontologis objek pengetahuan. Ini penting ya. Nah ini. Mbak Rodia perhatikan dan teman-teman. Nah realitas material betul ya. Jadi memang ada objek pengetahuan namanya material. Duren, bakso, soto, itu semua material. Tapi ada juga objek pengetahuan itu imajinal Bang Arif. Nah ini yang disebut kalau selama ini di agama jin Mbak. Ada jin loh di situ gitu. Mental existent kalau di filsafat. Jangan-jangan setan itu sejenis objek imajinal juga nih, jangan-jangan gitu kan. Apa maksudnya objek imajinal setan itu? Yang membuat kita jauh dari Tuhan. Apapun objek imajinal yang membuat kita jauh dari Tuhan, nah itu setan. Itu ada definisi yang sangat logik, sederhana dari para filosof-filosof Islam. Ya. Nah, ada person Bang Arif. Jangan-jangan yang gua sebut selama ini Rodiah itu bisa changing this person gitu. Ya enggak Mas Muli ya. Jadi gue yang dulu gitu ya. Gue yang kemarin gitu ya. Mbak Intan gue yang waktu SMA gitu. Gue yang ini kan. Itu kan dia changing personality itu ya enggak Mas Muli ya. Dia yang dulu gitu 12 tahun lalu gitu. Itu
objek-objek imajinal. Kadang dia diformulasikan dalam bentuk personality di Instagram. Wah, gue hapus deh Facebook gue nggak mau lagi begitu gitu. Jadi teman-teman, ada objek material imajinal. Lalu ada realitas intelektual. Nah, sengaja saya kasih tanda petik nih biar teman-teman bisa melakukan penyelidikan ya. Malaikat kan bentuknya cahaya. Akal itu apa? Cahaya kan, kita udah bahas kan? Akal itu cahaya gitu. Akal munawar. Akal al-munawar gitu. Intelek itu cahaya. Nah, jadi begitu kita pengetahuan itu cahaya. Begitu kita tahu hukum sebab akibat, kita jadi menjalani hidup itu bercahaya gitu. Kalau kita ketemu orang yang sok tahu, bakal begini nih nanti bisnisnya nih, nanti berantem nih. Awal-awal oke nih, tapi setelah itu ribet nih urusannya nih gitu. Nah, lalu ada, nah ini saya coba kasih dulu, ada realitas ilahi teman-teman. Kalau di Islam namanya asma-asma, nama-nama Mbak Rudia. Kalau di tradisi India namanya dewa-dewa gitu. Sampai diformulasikan juga Bang Ari. Ganesha gitu. Bung Karno sampai jadikan itu logonya ITB. Tahu kan Nat logonya ITB itu? Logonya ITB teman-teman, itu Ganesha. Ya? Ya Nat? Ada Ganesha gitu. Kayaknya apa mahasiswa ITB coba tanya dia random kadang-kadang. Lu tahu nggak sih kenapa itu logonya gajah gitu? Enggak, gue tahu-tahu nyemplung aja sih. Itu kan dewa ilmu gitu maksudnya. Dia nggak tahu. Coba aja Pak Andi iseng nanya mahasiswa ITB. Tahu nggak sih kenapa logonya begitu? Kenapa ya? Dia nggak tahu. Yang penting lulus katanya. Yang penting lulus. Nah, yang penting lulus aja. Bung Karno itu salah satu sosok yang sangat suka menyampaikan sesuatu pakai simbol. Jadi realitas nama-nama Tuhan itu ya, nah kadang diklasifikasi jadi 3, Brahma, Wisnu, Siwa. Kalau di Islam itu Jalal, Jamal, Kamal gitu, Rit. Ya, itu ada Jamal itu yang lembut-lembut. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Yang Jalal, Malik, Akbar. Jadi rupanya kolbu kita juga bisa mengkategori wajah-wajah nama-nama Tuhan gitu teman-teman. Kalau kita sudah bisa menyaksikan nama-nama Tuhan, bukankah itu kita ketemu bidadari? Di kehidupan ini. Makanya senyum-senyum sendiri Mbak Rodia. I see trees of green, red roses too. Itu sampai Rip saking seringnya ngomong begini. Apa sih nyanyi itu lagi tuh? Iya. Pak Fahri namanya itu. Karena itu menggambarkan kesadaran yang sudah bisa menyaksikan status ontologi nama-nama Bang Arif. Ya. Ketika Nadia ketemu kudanya itu, tiba-tiba menyaksikan nama-nama Tuhan. Tadi saya baru nonton Journey of Soul, itu judulnya itu Heart, apa namanya? Kaum kuda gitu loh. Kawakan kuda gitu. Itu baru tuh, bagus banget tuh. Judulnya itu apa? Herd gitu. Kawanan kuda gitu. Oh, herd ya. Herd gitu. Kawanan kuda, terus mereka retreat, itu mereka mulai bermeditasi itu untuk menyadari, nah kalau dari sisi kita udah belajar epistemologi sampai ke nama-nama Tuhan, oh dia mau merasakan the presence of divine name. Gitu ya, status ontologi ini penting. Itu kita sadari. Lalu sampai kepada status ontologi zat being itself, wajibul wujud. Nah itu. Kalau kita di kehidupan sekarang Pak Adi sudah nyampe kepada pengetahuan zat lebur, wah udah
Moksa itu udah. Nah, ini ada tambahan baru nih, realitas virtual nih. Ini ikut-ikutan nih datang. Nggak bisa diabaikan nih, Mbak. Kita ngobrol aja sekarang virtual spiritual nih. Nah, ini mendominasi duit kita di sini nih sekarang. Mau calon presiden itu ditentukan oleh elektoral. Ya gitu. Nah, karena itu teman-teman, ini bukan realitas sejati loh. Material aja bukan realitas sejati, imajinal bukan realitas sejati. Maka kita perlu untuk sampai kepada pengetahuan itu. Nah, sahabat sekalian, ini saya suka jalan-jalan di internet, ternyata ini bakal ada namanya mixed reality spectrum, Bang Arif. Digital world itu masih biasa, virtual reality, kita pakai kacamata ini, Mbak. Nah, nanti ada augmented reality, itu dimixkan. Mbak Rodia di Malang, ya, di Malang duduk-duduk bikin jus sendiri, jus alpukat, terus pakai kacamata yang dari Google, wah hadirkan Bali, nongol tuh di situ Bali, Mbak. Itu mixed reality. Dengan segala bikini-bikininya, Mbak. Itu kalau mau kita program, dan itu nampak gitu, supaya agak terasa ada angin sepoi-sepoi pakai kipas, kemudian pakai jus alpukat, udah deh. Nah, anak-anak nanti kalau nggak dikasih, what is reality? Realitas yang real yang mana? Wah, itu bakal ribet itu nanti, Bang Arif. Ya. Kita harus swaguri ini dalam rangka itu, teman-teman. Nah, orang tuanya juga pemahaman nerakanya juga bingung, surganya gimana dia mau menghadirkan itu kepada anaknya. Dapat ya, teman-teman? Ya, saya masih ngoceh nih. Sabar. Nah, welcome to reality dengan derajat-derajatnya. Enjoy the journey. Enjoy the journey. Oke. Nah, ini. Nah, dari yang tadi itu saya coba gabungkan lagi ya. Sahabat-sahabat sekalian. Nah, ini mulai ada lagi nih Bang Arif. Ada 4 nih di sini di mix. Makrokosmos, mikrokosmos, lampu sama ini Bang Arif. Hardware itu tubuh, hard disk, batin, memori, RAM, apalah nanti bantu Bang Arif. Aplikasi software itu program pikiran, personality, baterainya roh dan energi. Virtual reality dia nggak ada programmer ini. Kesadaran nggak? Itu kan kesadaran manusia, Mbak. Makanya ini lemah nih. Tapi hari ini alat kita. Tapi kalau di bumi alat kita tubuh. Kalau mau bermain di dunia fisik, alatnya tubuh. Kalau bermain di dunia maya, ada Gmail. Kira-kira Bang Arif, persentase orang hidup di dengan physical reality dengan virtual reality itu lebih banyak mana kira-kira menurut Bang Arif? Sejak pandemi. Iya, banyaklah yang beralih ke virtual. Virtual. Jadi karena kita keseringan di virtual, lama-lama kita akan terjebak ini yang real. Ya, kira-kira oke. Ini boleh dipoto nih silakan bagi yang mau foto. Nanti dipoto Bang Arif ya dikirim ya. Oke, teman-teman. Nah, saya ini sebetulnya mau saya sampaikan hari ini. From the known to the knower, dari paparan epistemologi yang kemarin, kita akan sampai pada perjalanan kita from the known to the knower, atau nanti sampai ke known truth itself. Pertama kita harus sadari the known, objek yang lain dari diri kita Mbak Rodia. Dan kita mulai sadari alat kita mengetahui atau diri kita itu I am, the knower. Nah, pengalaman mengetahui itu namanya swa objek ya, experience. Segala sesuatu itu kita ketahui melalui experience. Nah, objek yang paling mudah kita kenal namanya material reality atau
material world, terserah mana terminologi yang paling suka. Alat kita untuk mengenal objek ini Bang Arif, itu senses, aku body. Melalui apa? Direct experience, subjek dan objek kita sadari seperti terpisah. Saya dan cabai terpisah. Saya dan kopi terpisah. Saya tanda petik terpisah ya. Lalu pengalaman kita itu, apapun itu Mbak Rudia, itu akan tersimpan dalam ingatan kita. Kita sebut aja itu imaginal reality. Atau imaginal world. Dan itu banyak sekali. Mbak Rodia masih bisa mengingat, menyaksikan objek-objek imaginal dalam memori. Bisa kita buat sesuatu di situ nggak versi baru? Bisa. Sesuai dengan kematangan diri kita. Nah, daya untuk mengetahui itu namanya memori dan imagination. Oke ya. Lalu melalui apa kita mengetahui ini? Direct experience juga. Nah, di sini kita mulai sadar Mbak Rodia, aku dan imajinasi itu ternyata satu realitas. Aku dan cemburu itu sebetulnya satu realitas. Dia menjadi berbeda dari sisi apa? Dari sisi kesadarannya gitu. Aku yang menyadari dengan objek imajinal yang disadari yaitu cemburu, benci, dendam, atau gambar apapun. Satu sekaligus berbeda gitu Bang Arif. Mudah-mudahan teman-teman nanti di dialog mulai dapat nih ya. Kalau objek pengetahuannya itu imajinal, kita satu sekaligus berbeda Bang Arif. Kalau di sini kan aku dan kopi beda Mbak Rodia. Karena aku adalah body. Tapi begitu di aku imajinal, atau aku soul apalah nama yang pas, aku berbeda, aku bukan cemburu, tapi saat yang sama itu aku nyatu juga. Sampai kepada intellectual reality, kita mulai memahami pola-pola kerja itu, kehidupan ini, cause and effect. Itu daya yang mengetahui namanya aku akal. Saya tambahin sedikit kalau dalam konteks psikologinya Bang Arif, ini kan bukan diskusi psikologi. Di sini terbentuk aku psikologi, aku personality. Ya Bang Arif ya. Gue ya dulu, gue ya dulu, gue ya dulu gitu. Nah kita naik lagi. Nah ini melalui direct experience juga, subjek dan objek mulai nyatu Bang Arif. Udah mulai hampir tidak berbeda lagi. Sampai kepada divine names, itu di hati. Di dalam keheningan batin, aku dan rasa, aku adalah cinta itu mulai nyatu Bang Arif. Aku dan keadilan, aku dan damai itu mulai nyatu. Sampai kepada direct experience, tasdikun bilko, nama adalah kolbu Bang Arif. Nah, kemudian disinilah divine reality, I am one, kalau di dalam Vedanta namanya Satchit Ananda. Nah inilah knowledge itself. Di dalam bukunya Setusen Nasar, Knowledge and the Secret Bang Arif, pada mulanya in the beginning was consciousness. Yeah. Nah di level ini Bang Arif, consciousness lebih primer, itulah the knower. Consciousness lebih primer daripada yang diketahui. Nah, dalam bahasa terminologi Nabi Ibrahim itu dikasih nama Allah. Kalau di India namanya Satchit Ananda. Nah, semua yang ini teman-teman itu disebut degree of reality, the known. Kita nggak masukin di sini virtual ya, karena itu memang ciptaan ini ya, mesin banget ya, virtual Bang Arif ya. Meskipun tadi udah disampaikan ya di awal. Nah, yang bagian ini degree of consciousness. Nah, terakhir teman-teman, saya ingin sampaikan di sini. Allah disebut cahaya karena dia terang sendiri dan dia menerangi semuanya. Menerangi samawati. Samawati itu berarti imajinal Bang Arif. Batin celestial. Samawati celestial. Bumi itu terrestrial. Jadi di dalam pertemuan malam ini, kalau dikatakan bahwa Allah adalah cahaya, knowledge itself, teman-teman jadi nangkap.
Insya Allah. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ini materi belasan tahun sebetulnya ini, mudah-mudahan ini bisa dikontemplasi sama-sama. Karena epistemologi ini harus kita rampungkan. Insya Allah nanti next pertemuan kita akan membahas bisa nanti kosmologi dulu. Ya, the known, detail-detailnya teman-teman. Bisa juga nanti dari subjeknya the self. Ya, the self itu kita pretelin lagi tuh teman-teman. Ya, referensinya juga insya Allah ada. Nanti kita bisa dari tasawuf, filsafat Islam, Vedanta, sains modern juga kita jalan-jalan nanti untuk itu. Nanti juga kita bahas ontologi khusus. Jadi status ontologi neraka itu apa ya? Nah, kayak gitu-gitu nanti yang kita pikirin tuh. Ya, jadi memang pas Bang Arif kalau pertemuan 10 pertama itu adalah epistemologi. Nah, berikutnya nanti kita lihat nanti apakah kosmologi dulu, metafisika dulu, ontologi dulu, atau the self. Ya. Ya, kita ini. Kira-kira ini pengantar teman-teman. Hari ini cuma menyampaikan satu tagline. Pengetahuan sejati adalah Tuhan itu sendiri. Ya. Knowledge itself. Jadi kita jadi paham, kita berfilsafat di sini. Jalan untuk bisa sampai pada pengetahuan yang tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Terima kasih. Silakan Bang Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita boleh diskusi lah. Bebas yang mau ngomong. Boleh dong nanya di luar Iya, ini. boleh apa-apa. nanya juga. Jangan ya. Aulia mau nanya? Aulia Maharani mau nanya? Tidak, Ya. katanya tidak. Iya. Iya. Mbak Desi mau nanya, Mbak Desi? Nyimak dulu, Bang. Oke. Asik. Mbak Inga? Sampai bingung Bang mau nanya apa. Karena cahaya itu memang nggak perlu ditanyakan. Gitu ya, Iya. cahaya. Itu menarik. Jadi mungkin terlalu silau sampai nggak bisa ngelihat. Terlalu silau. Iya. Jadi clear ya Inga. Aku pingin apresiasi aja. Sekarang jadi ngerti ya kenapa Quran itu atau kitab suci itu sebenarnya sangat filosofis sebetulnya ya. Betul. Ya. Iya. Sampai speechless Bang, bingung mau. Cuma yang pasti apa ya wow aja sih gitu. Bisa sampai di dalam perspektif ini, perjalanan ini berkah banget ya. Iya, alhamdulillah. Nah, teman-teman kalau sudah dapat begini, itu teman-teman bisa melakukan penjelajahan tuh. Eksplorasi itu Arif suka tuh. Dengan fisikanya, kalau di sini ada Mas Beben dengan musiknya gitu ya. Jadi jalan-jalan karena sudah mulai ada kacamata nih kita epistemologi. Epistemologi kita bukan cuma indrawi, ada rasio juga, ada imajinasi, ada daya memori, tapi juga akal yang matang sampai kolbu. Nah kalau kita Mbak Rudia ketemu orang yang sudah kolbunya bening banget, waduh, duduk-duduk lah kayak kita ngopi sama Plato gitu kan. Gimana tuh kita ngopi sama dia, wah dia nerangin tuh ke kita tuh. Bang, cuma aku belakangan itu maksudnya kayak baru melihat kalau kayaknya tuh antara fisika dan spiritual itu kayak erat gitu ya. Kayak sinkron ya, nyatu ya. Kayak sinkron ya. Karena kalau dulu kan kayaknya pelajaran fisika apa sih gitu loh Bang kalau waktu sekolah. Cuma kayak belakangan pas aku mulai belajar ini tuh kok fisika tuh kayaknya dalam banget ternyata gitu. Sinkron banget sama spiritual gitu loh. Cuma aku sendiri belum begitu bisa memahami banget baru intuisinya di mana ya? Gitu. Iya. Baru intuisinya aja ya. Gitu. Tapi aku belum paham banget, tapi aku bisa lihat kayak dan penasaran sih gitu. Jadinya kayak
gimana sih sinkronisasi Kalau antara dua hal ini gitu. kalau misalnya bisa memutar kehidupan lagi, kayaknya mau belajar fisika gitu ya. Iya, Itu cahaya nanti emang. belajarnya sama Bang Arif aja ya. Waduh, Fisikanya. Ari, boleh dong Itu- komentar itu- dikit. Kamu itu kenapa cahaya kamu itu. Bisa menyadari itu. Hmm. Aku berharap anak-anak sekolah yang harusnya itu tercerahkan dari cahaya itu. Ya, gimana ya? Ya sebenarnya kalau aku sih menurutku memang apa yang menjadi inti dalam pembahasan epistemologi adalah untuk refleksi tentang apa yang udah selama ini kita nggak pingin merefleksikan gitu, nggak pingin diteliti. Mungkin karena emang tertutup atau ya beruntungnya belajar di epistemologi ini adalah setidaknya menjadi wacana, setidaknya menjadi sebuah patokan dulu. Oh, ini ada loh yang begini. Gitu. Itu paling permukaannya lah. Itu sendiri kan bisa jadi sebuah cahaya kan. Cahaya kan yang menyebabkan kita melihat sesuatu itu. Nah, jadi mungkin paradoksnya cahaya itu dia memberikan kemampuan kepada kita untuk melihat, maksudnya memungkinkan yang lain terlihat, tapi kita kayak tidak berterima kasih ke dia, ke cahaya itu, sampai kita lebih fokus ke objek. Misalnya kita berada di ruang gelap gitu kan, kita nyalain lampu, kita fokus ke barangnya yang dilihat di ruangan-ruangan itu, bukan kepada apa yang menyebabkan barang-barang itu terlihat. Nah, cahaya itulah pengetahuannya. Nah, kita yang dikasih cahaya untuk melihat, itu lupa akan pengetahuan itu, lupa akan cahayanya itu. Jadi lebih kepada kita bersikukuh menganggap bahwa objeknya itulah cahayanya, objeknya itulah pengetahuannya gitu. Padahal sebenarnya cahayanya. Misalnya kayak apa ya? Kalau dulu itu ada satu misteri fenomena yang aku pingin cari tahu banget jawabannya. Jadi di kamar dingin, terus aku nyeduh kopi panas banget. Nah, kopinya ini dari teko, ya kan? Bukan dari panci, terus mau masukin ke teko. Tapi ruangannya itu ruangan ber-AC di Aluvia. Nah, tekonya itu kan dari pancinya itu airnya panas banget. Tekonya ini dari plastik. Ruangannya dingin. Nah, pas aku tuangin tuh air, tekonya langsung bang gitu, langsung penyok. Langsung penyok. Nah, itu sebuah fenomena yang bikin aku sebagai anak fisika bertanya-tanya, oh kok bisa begini ya? Nah, langsung deh cari-cari tuh. Raba-raba deh saklar lampunya gitu. Cari kan, pas akhirnya menemu jawabannya bahwa sebenarnya ada yang namanya pemuaian, ada yang namanya kenyataan bahwa molekul-molekul itu bergerak misalnya kan. Itu kan sebuah pandangan baru yang membuat aku mengerti apa yang mungkin terjadi gitu. Nah, tetapi sebuah kesalahan juga, sebuah sikap yang mungkin kurang ajar juga kalau aku menganggap itu pengetahuannya. Maksudnya, apa sih? Aku mengetahui fakta bahwa aku mengetahui bahwa si teko itu penyok karena begini atau begitu, aku anggap pengetahuan, padahal pengetahuan itu sebenarnya kengehan aku. Itu yang aku dapat gitu loh. Jadi gimana ya? Betul. Jadi bahwa aku paham fenomena itu bisa dimengerti gitu loh. Itu cahayanya, itu pengetahuannya. Jadi aku paham ini kenapa, itu pengetahuannya, bukan detailnya. Oh, dia karena begini, dia karena begitu. Itu jadi sebuah struktur yang tatanan yang membawa ke permukaan pengetahuan itu. Dia cuma pilar-pilar aja, cuma struktur aja, tapi bukan pengetahuan secara keseluruhan. Atau bisa dibilang Bang Arif itu adalah refleksi dari pengetahuan itu. Nah, betul. Ya, projection. Ya, projectionnya itu. Nah, kalau kita tarik ke alam, seluruh alam semesta ini adalah proyeksi dari knowledge. Ya, itu kayak contoh lagi insecure misalnya. Insecure sebuah objek permasalahannya kan. Insecure itu. Merasa
nggak enak atau maksudnya rasa malu atau apa, itu kan bisa jadi insecure dari bentuk tubuh misalnya atau karakter sikap yang sekiranya membuat orang gak enak, itu kita jadi merasa ya insecure lah gitu kan. Nah, tetapi kadang-kadang kita lupa bahwa kesadaran kita punya insecure sendiri sebuah pengetahuan, sebuah cahaya gitu. Jadi itu sendiri sebuah hal yang harus disyukuri kalau kamu bisa mengakui itu. Aku suka Arif ya minggu lalu kayaknya deh ngomong dia baru dapat nih gitu. Kalau kita di ruang gelap, kita pegang senter, kita tuh terlalu fokus. Sebetulnya senter itu fungsinya bukan untuk melihat barang-barang di sekitar kita gitu loh, tapi untuk mengetahui keberadaan kita itu ada di mana. Gitu loh. Itu. Posisi kita itu Arif ada ngomong gitu. Jadi situ aku kayak, oh ya kalau kita bicara ilmu adalah cahaya, kita terlalu fokus dengan si apa yang kita ketahui itu gitu. Padahal si pengetahuan itu tuh apa ya, ilmu cahaya itu ya untuk supaya kita sadar ya, kita di menurut mana? aku ya, kita Posisi ada di kita. mana gitu, posisi kita itu ada di mana gitu. Benar-benar. Itu kayak mind blowing banget sih, kayak itu gitu. Itu kembali lagi ke introduction-nya yang ditulis oleh Syed Hussein Nasr dalam bukunya Knowledge and the Secret, bahwa ketiganya itu nyatu gitu kan, apa, being, bliss, dan knowledge gitu. Knowledge itu seharusnya sebenarnya being juga awalnya, pada mulanya. Knowledge sejati adalah being, knowledge sejati adalah ya ada itu. Nah, ini menarik bukan nih. tempelan-tempelan. Ini Dira santai ya, Dira ya. Baru pertama santai. Oh, ada banyak chatnya nih. Bisa nongol di sini aja udah bagus tuh sebetulnya. Itu nanti ibarat kayak pengajian. Kajian itu yang ngantuk-ngantuk juga dapat kok itu kan. Kalau puyeng-puyeng dikit itu apa diputar lagi. Nah, ini menarik nih tadi waktu apa Iga jadi ngomong analogi kalau kita di kamar gelap, kita kan bawa senter. Oke. Nah, melalui senter cahaya ini kita bisa tahu apapun yang nampak, objek-objek. Oke. Nah, fokus kita terlalu tertuju pada objek-objek itu yang disebut keberadaan-keberadaan gitu ya, yang sementara kita saksikan. Kalau di bahasa Arab itu suka disebut maujud. Gitu. Kita lihat pohon, kita fokus pada itu. Tapi sebetulnya pelan-pelan tadi Arif juga ngomong tuh, kengehan kita pada sesuatu, itu juga penting diperhatikan, Inga. Kengehan kita pada, oh gue ngerti sekarang. Satu. Yang ketiga lagi adalah, kita teliti dalam pengalaman itu, center di kamar gelap, oh saya tahu posisi saya ada di mana. Jadi knowledge membuat saya tahu yang lain, knowledge membuat saya juga tahu saya ada di mana. Dan yang lebih dalam lagi, knowledge tahu dia adalah pengetahuan itu sendiri. Nah, itu being tuh. Nah, itu being tuh. Ya, jadi kayak teman-teman kalau dalam bentuk praktikalnya itu kan selalu Bang Arif selalu dikatakan di sini, setelah kita belajar ini apa sih dampaknya dalam kehidupan sehari-hari? Yang paling nyata adalah ketika kita misalnya ada mengalami fenomena, kita akan memperhatikan reaksi kita terhadap fenomena. Kita sadar pada fenomenanya, oh fenomenanya begini, saya tahu. Tapi bukan cuma terjebak pada barang-barang yang dilihat, tapi adalah, oh saya jadi tahu posisi saya menghadapi fenomena ini. Oh saya masih galau, saya masih marah. Itu enggak kalau versi kehidupan sehari-harinya. Oh kalau ada saya ditagih utang, reaksi saya begini. Melalui pengetahuan saya jadi tahu saya posisi saya di mana gitu Mbak Eni. Kalau ada fenomena, oh saya jadi tahu saya posisi saya ada di mana ngadapin ini. Kalau misalnya seorang wali atau seorang bijaksana ngadapin itu, oh dia tahu posisi dia di mana menghadapi itu. Gitu Mas Muli. Jadi melalui fenomena-fenomena ini, satu kita tahu fenomenanya, clear, melalui panca indera, melalui rasio yang sederhana cukup, tapi saat yang sama, melalui fenomena ini, saya jadi sadar diri saya. Ini kan sebuah cahaya ini. Betul. Setiap ada begitu Muli,
gue jadi muncul nih gue tahu gue di mana gitu loh maksudnya. Karena itu akan membantu kita untuk gue mau beranjak kemana nih. Karena ada orang begitu ada fenomena yang sama, dia nggak begitu ininya, cara dia menyikapinya misalnya. Nah, oke ya, jadi itu kira-kira. Oke, jadi apa namanya? Ini ada Mbak Dira, terima kasih sudah hadir di sini. Insya Allah pelan-pelan. Ya, nanti kalau misalnya ini dikombin dengan buku Secret of the Knowledge of the Secret. Love. Oh, Secret of Divine Love-nya Helwa. Secret. Itu akan bagus banget. Kalau Helwa dia lebih banyak explore dari sisi love-nya. Puitis, kata-katanya sangat puitis. Nanti dengan dikombin dengan epistemologi ini, Mbak Dira, itu akan membuat kita love itu juga ada knowledge-nya gitu. Itu excitement-nya beda lagi tuh. Jadi kita bisa combine the way of love, the way of knowledge. Stylenya Helwa itu dia love banget. Tapi kalau kita contemplate kata-katanya, wah itu wah dahsyat. Knowledge-nya dalam ya. Luar biasa. Ya, oke, Dira, thank you. Adit, kayaknya Adit mau bicara tadi, Adit. Yuk, ngobrol-ngobrol aja nih. Mas Adit. Baca chat dulu nih. Belum Bang, masih mempelajari, menyimak, dan mengambil intisarinya dulu. Iya, oke. Tapi ada poin-poin yang didapat ya, meskipun ini ya 1-2 lah dapat ya. Insya Allah ada Bang. Insya Allah ada. Alhamdulillah. Amin. Oke. Menjadi bisa lebih mengerti apa-apa yang pernah dipelajari di bangku sekolah. Nah ini juga menarik nih. Kayak tadi Inga bilang, wah aku kalau udah tahu dari awal begini, epistemologi, itu kayaknya sekolah itu asik deh kayaknya. Kalau dulu kan kalau praktikum biologi kayaknya, aduh ya praktek lagi nih gitu. Jadi kayak kalau sekarang kan kita kayak menemukan nama-nama Tuhan. Iya, aku sempat mikir loh, ini epistemologi kalau masuk kurikulum gimana ya? Iya betul. Kurikulum sekolah gitu. Sempat aku pikir gitu. Ya, entah bagaimana. Tinggal dibahasakan Bang Arif. Iya. Oke. Pak Adi. Menyampaikan ya fisika dengan spiritualitas itu satu kesatuan gitu ya. Saya juga nggak bisa cerita, tetapi menurut saya memang harus begitu gitu. Kalau terpisah, something wrong gitu. yang saya sering temukan teman-teman banyak yang ngeritik para fisikawan, saintis, mereka itu belum sadar gitu ya akan tadi yang Bang Damai sampaikan, ujung-ujungnya the knower itu ya itu yang paling tinggi, yang Allah lah gitu ya. Kalau mereka nggak mau bicara itu kan, sementara banyak kita yang mendalami metafisika atau apa namanya ya, inilah epistemologi, tidak tertarik untuk mendalami atau mengikuti perkembangan sains yang paling mutakhir gitu loh. Yang saya juga nggak ngerti, tapi ada quantum physics, ada quantum mechanics, ada temuan-temuan astronomi yang luar biasa gitu ya. Ada gravitational force, ada yang sering bikin tercengang kan, 90-80% dari energi di universe ini kita nggak ngerti apa dinamakan dark energy. Dark energy. Gitu. Iya gitu. Yang suka nyemplung ke situ kan sedikit banget gitu.
Mungkin teman-teman belajar fisika pun nggak tertarik, hanya astronom aja. Makanya astronomi paling susah lakunya kalau di ITB kan. Ya. Padahal menurut saya kita semua harus belajar astronomi yang dasarnya. Ya artinya kalau dari astronomi kembali fisika pun paling dasar ya, mencari-cari gitu. Jadi menurut saya nggak bisa saling mengkritik, kita harus mampu menyadari itu satu kesatuan gitu. Sebetulnya Pak Adi pada mulanya kalau dari filsafat Islam khususnya, atau filsafat Timur itu nyatu kok. Makanya kan tadi ternyata pengetahuan itu adalah subjek itu sendiri gitu. Iya. Nah itu tadi kesimpulan ujung, mudah-mudahan di epistemologi ke-10 ini sudah sedikit dapat kesimpulan ya sedikit dirampungkan gitu. Iya. Itu membuat saya happy gitu. Rasanya senang, tenang gitu, walaupun nggak ngerti, tetap nggak ngerti. Makanya seperti banyak yang lain udah nyimak aja dulu, meresapi aja dulu. Ya. Oke Bang Arif, saya kira cukup dulu lah ya. Jangan lama-lama supaya nggak puyeng. Boleh. Ya, terima kasih teman-teman. Silakan ditonton lagi videonya di Suaguru. Siapa tahu nanti ini, insya Allah nanti pertemuan ke depan kita undang lagi, sudah bukan epistemologi ya. Nanti kita lihat ya Bang Arif ya. Apa kosmologi, apa ontologi, metafisik. Terima kasih teman-teman yang hadir ya. Silakan dipoto dulu Bang Arif biar ini documentation. Oke, bagi yang bisa buka kamera dipersilahkan. Ada lagi kah? Aku hitung nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kalau gitu ini aja. Oke, 1, 2, 3. Udah. Oke. Makasih teman-teman. Alhamdulillah bisa ikut di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.